A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khul'u jaizun, dan bermula khulu itu boleh. Nah, ada iwadin ke atas tebusan maklumin yang diketahui. Dan bermula khulu itu jaiz, itu boleh ala iwadin maklumin, ke atas tebusan yang sudah diketahui. Titik. Wa tamliku bihil mar'atu, dan memiliki dengannya khulu oleh wanita nafsaha, untuk dirinya. Akan dirinya maksudnya untuk dirinya. Untuk dirinya. Jadi khulu ini untuk wanita. Talak cerai itu untuk laki-laki. Jadi tidak ada perempuan mentalak suami. Tidak ada perempuan menceraikan suami. Ada namanya perempuan menghulu. Apa? Menghulu suami. Apa menghulu suami? Minta cerai dengan tebusan. Tebusannya pun sudah diketahui, artinya berdasarkan kesepakatan dengan suami yang akan dicerai. Nah, kalau sudah terjadi khulu, kalau sudah terjadi istri menggugat cerai, hai lakolon lon laki cerai dari kata udah lako jut, mana masalah? Tapi harus nak tebusan nijok pengkolon. Paduk 20 juta aek lon. Begai nonya aek lah hantar kupani nak peng 20 juta. Itu mentu antum pernah jok pengkolon. Nyo laki penglom 20 juta. Kaku menyunan setengah mentong 30 juta. Oh menyunan je tak usaha. Dah, berarti ala iwadin maklumin, ke atas tebusan yang sudah diketahui bersama. Kemudian pergilah ke pengadilan hakim, kemudian jatuhlah talak. Kata si suami atas gugatan cerai, tuntutan maksudnya dari istri menuntut saya untuk menceraikan dia dengan ganti tebusan 10 juta, maka saya jatuh talakkan dia. Saya cerai engkau. Hakim kemudian memvonis jatuhlah talak itu. Jadi karena tebusan tadi sudah diberikan, otomatis dan ucapan talak pun sudah diucapkan, permintaan gugat cerai dikabulkan oleh si suami dan divonis oleh hakim sah, maka pada waktu itu mereka tidak lagi suami istri. Kalau mereka sudah tidak lagi suami istri, apakah boleh rujuk? Tidak lagi ada rujuk di situ. Tidak boleh ada kembalilah, tidak boleh ada lagi kembali di sini. Kecuali maka dikatakan di situ wala raj'ata lahu, dan tidak boleh rujuk itu kembali lahu bagi suami, mantan suami. Wala raj'ata lahu, dan tidak ada rujuk, tidak ada boleh kembali lahu bagi mantan suami, alaiha, ke atas mantan istri. Tidak boleh ke atas zauj mantan suami rujuk kembali alaiha ke atas zaujah. Zaujah apa? Mantan istri tidak boleh lagi rujuk. Kenapa? Karena mereka sudah khulu, bukan talak. Ini bukan talak. Kalau talak 1 boleh rujuk, talak 2 boleh rujuk, talak 3 enggak boleh. Kalau khulu habis. Kalau khulu tidak ada cerita rujuk. Boleh pertama, kemudian rujuk yang kedua enggak ada. Kecuali kalau ingin lagi, jalannya apa? Illa binikahin, jadi terkecuali dengan nikah baru. Apa ya lom buat acara pesta nikah lom, ijab kabulom, jok lom jename. Ya, buat pesta nikah baru, akad ijab kabul baru. Ya. Kasih mas kawin baru lagi. Kan capek itu. Anak bu minta bu. Dah, terkecuali dengan nikah baru. Kalau talak lain. Farisi cerai istrinya. Saya talak kamu. Dah jatuh tuh. Talak 1. Kemudian menyesal.
Baru 1 jam dicerai istri, udah menyesal dia. Balik lagi sama istri. Lo laki aku, anak sengaja aku talak dulu. Kiba anak talak, kiba anak sengaja. Kali ron talak. Ilo rujuk je. Dipegai nang je. Boleh rujuk tanpa ada nikah. Boleh asal dia udah rujuk, dah mengatakan dia kembali kepada istri, maka itu sudah boleh berhubungan lagi dengan istri. Tidak perlu lagi akad nikah tidak perlu lagi pakai mas kawin baru. Kenapa? Karena talak. Tapi dengan catatan cepat kembali. Kalau lambat, lama-lama kembali, batasnya sampai kapan? 3 kali haid. 3 kali keluar darah wanita. 3 kali datang bulan. Kalau udah 3 kali datang bulan, habis haid yang ketiga, masuk ke suci, baru dia rujuk, hanale. Itu tidak bisa lagi. Berarti dia harus, kalau mau kembali, boleh, tapi harus ijab kabul baru, akad nikah baru lagi. Jadi jangan macam-macam dengan kata-kata cerai. Nggak bisa bersendak, nggak bisa bergurau, nggak bisa dijadikan ancaman cerai itu. Karena dampaknya nanti menyesal. Dah, mengerti kalian? Kalau ditalak lagi yang kedua, padahal udah rujuk. Talak lagi yang kedua suami, padahal udah boleh rujuk? Boleh. Masih boleh masih boleh kembali suami kepada tapi dengan catatan seperti tadi, belum habis iddah. Apa namanya belum habis masa iddah. Iddah itu menunggu 3 kali haid dan masuk 1 kali suci. Haid yang ketiga udah bersih, masuk suci. Habis udah masuk suci, baru dia rujuk pada talak yang kedua. Nasah le rujuk. Hanjal le rujuk. Maka si suami harus, kalau ingin kembali pada istri, harus ijab kabul lagi. Harus bikin akad ijab kabul nikah baru lagi. Mas kawin baru lagi. Panggil saksi lagi. Bikin pesta lagi. Maka talak lu udah ada rujuk dia. Ternyata dia udah rujuk. Belum habis masa iddah dia kembali. Sah. Aku kembali lagi ke kamu, boleh? Boleh. Jangan buat lagi bang ya. Dibuat lagi yang ketiga. Ditalak lagi yang ketiga. Berkelahi. Aku cerai kamu. Habislah tuh. Yang ketiga nggak ada maaf. Yang ketiga tidak ada maaf. Kalau yang ketiga ditalak yang ketiga, tidak ada lagi rujuk. Tidak ada lagi meskipun belum habis masa iddah. Dia kan belum habis iddah, belum habis, baru haid pertama, belum haid kedua, belum haid ketiga. Ya kan? Kalau sudah 3 kali haid, pada talak pertama kedua masih boleh. Kalau udah 3 kali haid tidak bisa rujuk. Haid yang kedua. Haid yang kedua bisa dia rujuk. Ketika dia rujuk, pada waktu talak yang ketiga, haid yang kedua dia rujuk, tetap tidak diterima. Karena kenapa? Karena sudah jatuh talak Kalau talak 3, maka tidak boleh lagi jadi boleh kesempatan 2 kali talak untuk rujuk. 3 yang ketiga, tidak boleh kembali lagi kepada Kalau kembali lagi kepada istri bagaimana? Boleh. Nih istri itu nikah dulu dengan suami lain. Istri itu nikah dulu dengan suami lain. Kalau udah nikah dengan suami lain, kemudian mereka bertengkar, kemudian cerai lagi, jadi janda daripada suami yang kedua, suami pertama boleh nikahlah. Tapi kalau dia belum jadi janda, nggak boleh. Dari suami yang kedua. Ngerti Zah? Pak Rafif, dah ngerti? Ngerti? Namanya Cina bukan Belanda buta, bukan Jepang buta, Cina buta. Cina buta itu artinya istri yang ditalak 3, kalau suami pertama mau kembali boleh, tapi harus Cina buta. Apa Cina buta itu? Istri nikah dulu dengan suami baru. Udah berhubungan suami istri, dicerai. Bukan kita sogok, bukan. Memang mereka bertengkar, berkelahi, kemudian cerai. Kita datang pada si istri yang dulu tuh, yang udah dicerai oleh suami yang baru, kita nikah lagi, boleh. Tapi syaratnya, kalau sudah ditalak 3, boleh nikah lagi. Syaratnya istri itu harus nikah lagi dengan suami
tapi tidak boleh kong kali kong. Suami kedua dengan suami pertama. Kalau kong kali kong itu namanya sinetron. Itu namanya dia nggak boleh kong kali kong. Saya mau rujuk dengan istri saya udah talak 3, nggak bisa rujuk. Kata Tengku harus nikah baru. Ilung pujuk peng mbak drong nyoh 10 juta. Drong menikah ngoni nong lon. Le drong menikah ngonji. Udah kamu nikah dengan istri saya, kamu talak terus supaya saya bisa kembali kepada dia. Hanja lagi nyamkon sinetron. Ini bukan sinetron. Ini hukum. Hukum itu real, fakta, nyata, bukan buat-buat. Jadi tidak boleh ada kong kali kong, ada suami pertama dengan suami kedua. Ada rencana, nggak boleh. Jadi memang mereka pisah, mereka nikah itu memang karena keinginan mereka pribadi, tidak ada sangkut paut dengan suami pertama. Fahim tum? Jadi kalau ada bagaimana? Kalau ada terjadi, maka kalau dia nikah dengan istri yang kedua, istri tadi itu sesudah ditalak oleh suami yang kedua, tapi ada kong kali kong kerjasama, maka nikah suami yang lama dengan istri yang sudah dicerai ini, nikah lagi mereka, ini tidak sah nikahnya karena ada kong kali kong apa? Dia kerjasama. Ya Allah tahu, masa orang ini nggak tahu Allah Ta'ala itu maha tahu. Sangkanya Allah Ta'ala itu nggak tahu kalau mereka kong kali kong. Wa yajuzul khul'u, dan boleh khulu. Boleh khulu. Artinya gugat cerai daripada istri minta fituhri dalam keadaan suci, wa fil haidi, dan dalam keadaan berhaid. Boleh suci, boleh haid, boleh diminta talak. Titik. Kalau talak tidak boleh istri dalam keadaan haid, haram. Mentalak istri dalam keadaan haid hukumnya haram. Tapi kalau istri minta talak kepada suami dalam keadaan haid boleh. Apalagi suci. Beda dengan talak ya. Talak, suami menceraikan istri dalam keadaan istri berhaid, haram, berdosa, tidak boleh. Kalau khulu, istri meminta talak, meminta dicerai kepada suami dengan tebusan, itu dalam suci maupun dalam haid hukumnya boh. Berarti lebih lapang yaitu khulu daripada talak. Cuma kuncinya tergantung kepada suami. Suami kasih tidak? Kalau suami tidak kasih, kalau suami tidak mengabulkan, ya tidak tembus permintaan gugatan cerai, kecuali ada syarat-syarat yang membolehkan untuk tetap diputuskan oleh hakim. Karena alasan misalkan suami tidak memberi nafkah, suami nggak pulang-pulang kampung, udah 4 tahun nggak ada kabar, walaupun digugat cerai dia nggak kasih juga. Talak yang diminta tuh nggak dikasih juga. Talak istri minta cerai tapi suami tidak kasih. Tapi karena sudah dilapor ke hakim, hakim melihat ada alasan yang boleh untuk mengabulkan cerai, maka hakim memutuskan mereka bercerai. Boleh. Karena ada alasan apa? Suami pergi jauh, entah kemana, nggak ada kabar, udah 4 tahun, atau suami tidak kasih nafkah. Maka boleh istri menggugat cerai melalui hakim, walaupun suami tidak memberi cerai, tapi atas putusan hakim. Titik sampai situ. Wala yalhaqu al-mukhtali'ata at-talaqu, dan tidaklah berhubungan akan orang yang dihulu oleh talak. Jadi talak itu tidak ada sangkut paut dengan orang yang dihulu. Artinya orang yang dihulu dia menuntut supaya dicerai, bukan dia yang mencerai. Yang mencerai adalah suami. Wallahu a'lam bishawab. Dah siap?